Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Nanang Kosim selaku dosen pembimbing yang saya hormati, kepada teman-teman semua yang berbahagia, di sini saya dan kelompok 5 akan mempresentasikan materi dengan tema memahami kewajiban menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sirli Sabila Najah, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Rifki, nomor absen 41. Perkenalkan, nama saya Dewi Lutfia Maharani, absen 35. Perkenalkan, nama saya Nani Afsaiwata, absen 59. Perkenalkan, nama saya Saidatul Anisa, absen 12. Di sini kami akan membahas mengenai 1. Makna ilmu sains dan iptek. 2. Pentingnya ilmu pengetahuan. 3. Kewajiban mencari ilmu dan mengamalkan ilmu. 4. Tanggung jawab ilmuwan. 5. Hubungan antara agama dan iptek. Yang pertama, makna ilmu sains dan iptek. Pengertian ilmu. Ilmu adalah pengetahuan yang berasaskan kenyataan dan telah disusun dengan baik. Istilah ilmu. Kata ilmu, sains atau ilmu pengetahuan dalam bahasa Inggris, sains, dalam bahasa Arab, ilmu. Memiliki pengertian usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Istilah teknologi. Istilah teknologi berasal dari tek atau cara dan logos atau pengetahuan. Jadi secara harfiah, teknologi dapat diartikan pengetahuan tentang cara. Pengertian teknologi sendiri menurutnya adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat. Kedua, pentingnya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan amat penting bagi setiap individu, bahkan dapat meningkatkan martabat manusia. Di dalam Islam, menuntut ilmu juga merupakan suatu ibadah kepada Allah dan terdapat beberapa makna tertentu dalam proses menuntut ilmu. Pentingnya mempunyai ilmu adalah untuk membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan menuntut ilmu. Pertama, dapat mengetahui kebenaran. Kedua, mendapatkan pahala yang sama kepada orang yang diajarkan. 3, terhindar dari fitnah dan laknat. 4, Allah tidak memerintahkan nabinya meminta tambahan selain ilmu. 5, orang berilmu akan diangkat derajatnya. 6, menjalankan kewajiban. Allah menurunkan ayat Al-Quran yang pertama kali mengenal pentingnya ilmu pengetahuan, yakni dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Selanjutnya, yang ketiga ada kewajiban mencari ilmu dan mengamalkan ilmu. Setiap muslim wajib menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, yaitu talabul ilmi fardhu ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Kewajiban menuntut ilmu tidak hanya mengetahui ilmu pengetahuan umum saja, tapi juga ilmu pengetahuan agama yang hukumnya fardhu ain. Karena beramal tanpa berilmu sama saja dengan bohong dan tidak ada artinya di mata Allah. Kategori ilmu yang dipelajari ada dua, yaitu ada fardhu ain dan fardhu kifayah. Di mana fardhu ain sendiri yang wajib kita pelajari tentang akidah, syariah, dan akhlak. Kemudian yang kedua ada fardhu kifayah, yaitu yang mempelajari untuk keperluan diri, masyarakat, dan negara.
seperti perbuatan, perniagaan, teknologi, dan sebagainya. Dan ada satu ilmu sihir yang diharamkan, yaitu ilmu sihir. Dari Malik bin Dinar berkata, barang siapa mencari ilmu agama untuk diamalkan, maka Allah akan terus memberikan taufik padanya. Sedangkan barang siapa yang mencari ilmu bukan untuk diamalkan, maka ilmu itu hanya sebagai kebanggaan atau kesombongan. Dari sini kita dapat simpulkan bahwasanya orang yang ingin memendam ilmunya sendiri itu biasanya orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang egois karena ia tidak mau memberikan ilmunya pada orang lain. Selanjutnya, dalam perkataan lain, Malik bin Dinar berkata, jika seorang hamba mempelajari suatu ilmu dengan tujuan untuk diamalkan, maka ilmu itu akan membuatnya semakin menunduk. Namun jika seorang mempelajari ilmu bukan untuk diamalkan, maka itu hanya membuatnya semakin sombong. Hal ini seperti pepatah dalam bahasa Indonesia, yaitu ilmu padi. Semakin kita berisi, semakin kita menunduk. Kalau padi yang kosong, ia akan menjulang tinggi seperti rumput-rumput itu. Dari sini kita tahu bahwasanya orang yang berilmu bukan orang yang sering membanggakan ilmunya. Orang yang punya ilmu bukan orang yang berkuar-kuar di sana, bukan orang yang sering menyuarakan sesuatu, tapi orang yang tawadhu akan ilmu itu. Keempat, tanggung jawab ilmuwan. Istilah ilmuwan dipakai untuk menyebut aktivitas seseorang untuk menggali permasalahan ilmuwan secara menyeluruh dan mengeluarkan gagasan dalam bentuk ilmiah sebagai bukti hasil kerja mereka kepada dunia. Pengembangan ilmu mewajibkan ilmuwan berlaku jujur, mengakui keterbatasannya, bahkan kegagalannya, mengakui temuan orang lain, menjalani prosedur ilmiah tertentu yang sudah disepakati dalam dunia keilmuan atau mengkomunikasikan hal baru dengan para sejawatnya, atau kajian pustaka yang sudah ada untuk mendapatkan konfirmasi, menjelaskan hasil-hasil temuannya secara terbuka dan sebenar-benarnya sehingga dapat dimengerti orang lain. Tanggung jawab ilmuwan merupakan ikhtiar mulia, sehingga seorang ilmuwan tidak mudah tergoda, apalagi tergelincir untuk menyalahgunakan ilmu. Ilmu pengetahuan tanpa agama lumpuh, agama tanpa ilmu pengetahuan buta. Selanjutnya, hubungan antara agama dan iptek. Perkembangan iptek adalah kenyataan yang bersifat ambivalen. Di satu pihak, iptek membantu manusia untuk mengembangkan kehidupan individu-individu dan bersama. Transportasi, komunikasi multimedia, peningkatan sarana dan mutu pendidikan, dan lain-lain. Di lain pihak, tak dapat dipungkiri bahwa iptek juga berpotensi besar terhadap penghancuran hidup dan alam semesta. Pengetahuan agama dicari oleh manusia dengan budi dan hatinya. Dengan segala ilmu pengetahuan dan alat teknologi yang memadai, bagi orang beriman, agama bukan sekedar lembaga pembuat dan penjaga aturan atau norma dan kewajiban moral. Agama bersangkut paut dengan seluruh hidup manusia, dengan segala segi-seginya. Dasar dari sebuah agama adalah iman, yaitu relasi mendalam manusia dengan Allah yang menginspirasi hidup. Kesimpulan, ilmu dalam Islam merupakan salah satu perantara untuk memperkuat keimanan. Iman dapat bertambah dengan adanya ilmu pengetahuan. Dalam Islam, menuntut ilmu merupakan kewajiban. Karena dengan menuntut ilmu, kita dapat tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ilmu dan agama tidak dapat terpisahkan. Ilmu agama adalah cahaya bagi hati dan ilmu sains sinar bagi akal. Iptek dalam agama merupakan suatu kemajuan yang berdampak negatif dan positif. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.